Halo semua, baik lagi di Bola Arjuna bersama aku Ibo Iman. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kemudian selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan dijauhkan dari orang-orang jahat. Amin. Oke teman-teman, bagi para romanisti, tadi malam eh, ya pasti ada sesuatu yang kita tidak inginkan. AS Roma tersingkir dari Coppa Italia setelah kalah dalam Derby della Capitale 0-1 melawan Lazio. Gol diciptakan penalti oleh Matias Zaccagni dan ya sebetulnya penalti itu 50-50 sih. Pelanggaran itu sebetulnya bukan hal yang disengaja karena ya um, kontak itu terjadi memang karena bukan kesengajaan ya, karena perebutan bola yang Dan Wizen ternyata kakinya telat ya, akhirnya dianggap pelanggaran. Setelah dicek VAR ya ya banyak kontroversi, tapi ya mau gimana ya, nggak bisa diulang lagi gitu. Nah, menyoroti pertandingan tadi malam sebetulnya agak kecewa sebetulnya setelah kalah dalam Derby della Capitale, dan aku tahu maksudnya Jose Mourinho pasti menyadari hal ini gitu. Ada hal yang nggak beres di Roma sekarang gitu, karena kita tahu sebelumnya kita hanya menang, Roma menang 2-1 lawan Cremonese. Kemudian sebelumnya juga kalah sama Juventus 0-1. Terus kemudian seri juga melawan Atalanta 1-1. Jadi ada yang tidak beres sama lini pertahanan. Kemudian juga lini serangnya seperti buntu gitu ya. Lawan Atalanta kita selamatkan oleh penalti Paulo Dybala juga gitu. Kemudian lawan Cremonese kita juga gol di babak kedua itu juga menjelang akhir babak oleh Romelu Lukaku, dan Paulo Dybala juga oleh penalti juga. Maksudnya Jose Mourinho pasti harusnya sadar ada yang nggak beres dengan penampilan Roma ya. Aku sih menyoroti lini pertahanan dan lini tengahnya sebetulnya. Kita tahu Paulo Dybala pemain sangat kreatif di lini depan untuk membantu Romelu Lukaku, membantu penyerangan, alur bola juga gitu. Tapi dia nggak bisa bekerja sendirian gitu teman-teman. Maksudnya tadi malam di lini belakang Mourinho menurunkan Dan Wiesen, Gianluca Mancini sama Rasmus Christensen gitu. Kemudian di tengah ada Eduardo Bove, terus kemudian ada Bryan Cristante juga di sana, dan Leandro Paredes gitu. Maksudnya kalau memang mau memaksakan tetap 3-5-2 gitu Mourinho, aku sih berharap Bryan Cristante yang ditarik ke belakang gitu bersama Gianluca Mancini dan mungkin Rasmus Christensen kalau dipaksakan ya. Kita tahu Diogo Llorente juga sudah ada sebetulnya di bangku cadangan, cuma karena kemarin mungkin ditarik keluar, mungkin belum siap dianggap Mourinho jadi nggak dimainkan ya. Ya udahlah ya gitu, tapi kalau memang harus dipaksakan aku harap sih Bryan Cristante yang ditarik ke belakang. Alasannya karena Bryan Cristante memang aslinya gelandang bertahan, tapi sudah sering dipasang back oleh Mourinho dan sukses. Secara teammate dia lebih koneksi dengan Gianluca Mancini dan teman-temannya gitu ya. Jadi aku harap sih Bryan Cristante harusnya yang ditarik ke belakang bersama Gianluca Mancini dan Rasmus Christensen kalau memang dipaksakan ya jadi 3 back gitu. Tapi Mourinho juga harusnya, aku pengen sih Mourinho juga sadar juga gitu, maksudnya dengan banyaknya back tengah yang cedera mungkin Mourinho bisa mengubah pola gitu menjadi 4 back misalnya gitu, dengan Gianluca Mancini dan Bryan Cristante yang ditarik ke belakang, Nikola Zalewski mungkin bisa di kiri, di kanan Rasmus Christensen. Dua back ini agresif, sama-sama agresif. Kemudian bisa menggunakan 4-2-3-1 dengan Pellegrini dan Paredes misalnya di lini tengah. Aku nggak suka Paredes ya, tapi dia opsi yang paling memungkinkan karena pengalamannya dia yang dibutuhkan gitu loh. Pellegrini bisa bersama Paredes mendukung Sardar Asmun di tengah sebagai gelandang serang. Paul Dybala akan menyerang di sebelah kanan dengan cut inside-nya. Kemudian Stefan Al-Sharawi di sebelah kiri dengan cut inside-nya juga. Rasmus Christensen dan
Nicolas Zaluski akan naik untuk membantu penyerangan gitu. Romelu Lukaku akan berada di depan sebagai target man. Atau bisa juga dengan 4-1-3-2 gitu. Memang kalau misalnya mau benar-benar menyerang dan mau menang gitu. Backnya sama seperti tadi. Tunggal Leandro Paredes akan berperan sebagai filter di tengah. Tiganya kita bisa menaruh Stephen Asalari di kiri, Paulo Dybala akan menyerang dari kanan dengan cut inside-nya, dia akan bergerak liar. Kemudian aku memilih Sardar Asmun sebagai gelandang serangnya, dan Paulo Dybala maupun Romelu Lukaku akan sebagai dua penyerang. Tapi Paulo Dybala dia akan mobile. Dia akan seperti 4-1-4-1. Dia akan bergerak bebas bersama Sardar Asmun mengacak-acak pertahanan lawan, dan itu memungkinkan ada 4 pemain yang lebih kreatif di belakang Romelu Lukaku yang kita tahu pergerakannya statis di tengah karena mungkin diplot oleh Mourinho sebagai target man ya. Walaupun aku tahu dia bisa bergerak gitu ya, dia bisa turun, bisa membawa bola, tapi mungkin instruksi Mourinho adalah sebagai target man di depan. Karena kalau kita mengandalkan Dybala di depan saja, serangan Roma akan mandek gitu loh, karena di tengah Roma mayoritas adalah dua gelandang petarung, dua gelandang bertahan kemarin yang diturunkan gitu loh. Ada Ben Cristante, ada Eduardo Bove, ada Leandro Paredes. Leandro Bove lebih ke box to box gitu. Tapi jiwanya bukan playmaker gitu, dia bukan pemain kreatif gitu. Serangan Roma tuh jadi nggak lebih kreatif gitu kalau hanya mengandalkan Dybala. Aku harap sih ini lebih lebih apa ya, Mourinho lebih lebih aware gitu loh, maksudnya sebagai pendukung Roma, aku sih berharap, aku nggak tahu ya video ini yang baru ini akan didengarkan oleh Roma atau enggak, tapi aku harap sih mungkin pendukung Roma yang melihat ini, Mourinho tuh bisa aware gitu loh, karena nggak bisa memaksakan dua back tengahnya pada cedera semua gitu. Mungkin bisa mengubah jadi 4 back yang tadi aku pingin, atau 4-3-3 juga bisa. Di tengah Leandro Paredes, kemudian ada Pellegrini, dan kemudian ada Eduardo Bove atau Renato Sanchez. Jadi ada Renato Sanchez, ada Pellegrini, ada dua gelandang yang mempunyai kreatif lebih untuk mendukung Leandro Paredes. 3 depan Stephen El Shaarawy, kemudian ada Paulo Dybala dan Romelu Lukaku. Jadi kita punya Stephen El Shaarawy, kemudian Paulo Dybala, ada Lorenzo Pellegrini, kemudian ada Eduardo Bove yang menyerang. Paling nggak ada 3 yang pemain kreatif ditambah Eduardo Bove yang mengacak-ngacak. Jujur dalam pertandingan tadi malam lawan Lazio, Lazio bermain jauh lebih baik gitu loh. Ya aku nggak bisa bohong ya sebagai penggemar Roma, tapi terlalu banyak pemain yang apa ya, filter gitu, yang jiwanya bertahan tuh membuat kreasi Roma tuh mandek gitu loh. Hanya Dybala, dan Dybala di babak kedua ditarik keluar, sepertinya ada masalah gitu. Dan ya kalau cederanya Dybala, Roma akan berkurang lagi pemain kreatif gitu loh. Aku harap Mr. Mourinho mengubah skema permainannya menjadi 4 back gitu, dengan banyaknya back sayap yang ada. Mourinho bisa memaksimalkan jadi 4 back dan memaksimalkan gelandang serang yang punya visi dan jiwa kreatif tuh lebih bermain gitu loh. Aku berharap gitu, karena Romelu Lukaku tuh membutuhkan support lebih. Ya Roma nggak bisa begini terus gitu, karena Roma kan harus menang untuk menjaga asa di zona champion. Pastinya sekarang Roma masih tertahan di papan tengah, kans dari Coppa Italia juga hilang. Jadi ya Roma harus Mourinho dan Roma, terutama Mourinho harus bergerak lebih gitu. Dan Huijsen tambahan pemain yang bagus, walaupun dia masih muda, dia punya pengalaman dari Juventus, tapi opsi itu mungkin bisa dimainkan apabila memang opsinya nggak ada lagi gitu. Manfaatkan dulu pemain yang ada dan punya pengalaman gitu. Aku harap sih begitu. Aku harap Bryan Cristante dimainkan dulu sebagai back sementara deh, karena dia punya pengalaman lebih. Aku harap sih begitu teman-teman. Aku bener-bener apa ya, pingin banget Roma tuh menang gitu. Aku harap sih video ini bisa didengarkan oleh
Jose Mourinho pastinya ya, dan aku harap pertandingan berikutnya apabila mungkin ya, aku nggak tahu didengarkan apa enggak, tiba-tiba Roma bermain dengan 4 back dan mungkin bermain menyerang dengan 4-1-3-2, 4-2-3-1, atau 4-3-3 gitu, dengan banyaknya gelandang kreatif mendukung Romelu Lukaku, teman-teman. Ya, apapun hasilnya ya kita harus tetap mengucapkan selamat kepada Lazio yang lolos. Tetap semangat bagi para Romanisti dan Roma. Kita berharap pertandingan berikutnya Roma akan jauh lebih kuat, dan bursa transfer ini di Januari Roma bisa mendapatkan pemain yang bagus setelah kita mendapatkan Dan Huijsen, pemain muda berbakat dari Juventus. Oke, kalau begitu teman-teman, sakit rasanya mendengar Roma kalah. Tapi ya udah, mau gimana lagi. Kalau begitu, Wibowo Iman pamit teman-teman dari Bola Arjuna. Kita bertemu lagi di video berikutnya, dan pastinya semoga di video Roma kembali menang, teman-teman. Kalau begitu, selamat pagi teman-teman. Bye.